Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Lela di Boyolali. Mbak Lela menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh Mbak Lela bahkan keluarganya. Tapi hal ini tuh baru diceritakan oleh kedua orang tuanya saat Mbak Lela sudah menikah. Nah, kejadiannya kemungkinan itu ya awal-awal tahun 90-an, di mana pada saat itu tahun 90-an tadi Mbak Lela masih SD gitu ya, masih kecil, punya adik itu satu. Nah, ada sesuatu yang terjadi di keluarganya Mbak Lela ya, terutama bapak sama ibunya. Tapi anak sekecil itu belum tahu lah urusan orang tua, sampai pada suatu hari cerita itu pun dibuka oleh kedua orang tuanya. Mbak Lela sudah menikah, ini baru beberapa tahun yang lalu kata Mbak Lela. Mbak Lela sudah menikah dan di pernikahannya yang ke-3 tahun pada saat itu, dia merasa aneh dengan keluarganya. Keluarganya kok jadi aku ngerasa sama suami, kata si Mbak Lela, suaminya namanya Mas Udin. Nah, ini yang tadinya ya awal-awal menikah begitu, itu rasanya deket kayak gitu ya, sayang atau gimana. Lah ini di usia ke-3 tahun, perasaan baru kemarin, tiba-tiba hambar. Yang namanya keluarga itu benar-benar hambar, malah yang ada itu apa? Mbak Lela jadi sering sebel sama Mas Udin tanpa sebab. Kalau dibilang nyari kerja, nyari nafkah kayak gitu ya, Mas Udin nyari nafkah. Dibilang galak ya nggak galak. Cuman nggak tahu kok suamiku Mas Udin ini jadi nyebelin gitu. Jadi nyebelin, jadi nggak keren. Bawaannya kalau misal Mas Udin baru pulang, ini tuh pengennya tuh marah-marah. Kok ada orang ini lagi gitu. Padahal setelah dipikir-pikir, loh, itu suamiku gitu ya. Kenapa aku bersikap semacam itu? Ini kan ada yang aneh gitu. Kenapa bisa seperti ini? Jadi pertanyaan, tapi mau curhat ke tetangga, ya landak lah ngapain gitu ya. Mau curhat ke temen, juga aku nggak percaya sama mereka. Nanti bobol yang ada begitu kan. Jadi akhirnya apa? Mbak Lela itu curhat ke ibu sama bapaknya. Awalnya ngomong sama ibu, mainlah ke sana ke orang tuanya gitu ya. Di rumah tersebut, rumah yang dulu Mbak Lela ditempati saat sama Mas Udin itu udah misah. Nah, ini cerita sama ibunya, Bu, aku kok ngerasa kehidupanku sekarang aneh sama Mas Udin ya, Bu ya. Loh, aneh kenapa? Ya diceritakan masalahnya tadi. Aku itu sebel aja bawaannya kalau ngeliat Mas Udin. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau di sini aku nggak sebel, Bu. Aku malah merasa bersalah begitu ya. Aku melakukan hal itu. Melakukan apa katanya? Ya begitu, Bu, aku sebel aja. Nggak tahu, padahal Mas Udin nyari duit ya nyari duit, rajin. Terus galak ya enggak, pelit juga enggak. Tapi nggak tahu, aku ngeliat mukanya tuh bawaannya tuh kesel, sebel gitu. Pengen tak tendang, kata si Mbak Lela itu. Wes, nggak boleh, kata ibunya, nggak boleh kayak gitu. Ya enggak, Bu, itu kan cuma perasaanku aja, Bu. Makanya itu aku pengen cerita sama ibu. Kenapa ya, Bu ya, kok aku jadi semacam itu ya, Bu ya? Apa ada yang salah? Apa gimana ya, Bu? Atau jangan-jangan aku ada yang guna-guna ya, Bu ya? Itu dibeginin mukanya sama ibunya. Alas, guna-guna apa? Siapa yang mau guna-guna kamu gitu? Kecuali kamu, cantik banget atau gimana, kata ibu. Ibu kurang ajar, katanya begitu. Ya memang aku pas-pasan, Bu. Tapi kan siapa tahu, Bu, ini. Ya iya juga sih, kata si ibu. Nah, dari situ akhirnya bapaknya bergabung kan. Kenapa ngobrol serius banget ini? Kayaknya lagi ngomongin orang nih. Iya Pak gitu. Nah, akhirnya diceritakan sama ibunya. Jadi begini Pak, Lela itu lagi mengalami seperti ini dan ibu jadi keinget Pak, dulu itu juga kita pernah mengalami masa-masa yang serupa seperti itu ya Pak ya. Iya, kata si bapaknya, bener, dulu itu waktu kamu masih kecil, tapi ya kamu ndak tahu. Ya Mbak Lela kan, hah? Emang dia Pak pernah Bapak sama Ibu kayak gitu? Ya pernah, tapi kan kamu masih kecil, jadi kamu ndak ngerti. Kami juga nggak cerita dan nggak menunjukkan ke kalian. Hal ini tuh serupa banget terjadi sama ibumu.
Bapak yang cerita, nanti disambung-sambung dilengkapi sama ibu. Jadi ibumu dulu itu pada suatu waktu, dan waktu itu kamu masih kecil ya, punya adik satu baru. Nah, ini entah kenapa bawaannya itu katanya sebel banget sama bapak. Ya mungkin sama dengan apa yang kamu alami, dan ibu mungkin ibu lebih bisa membayangkan karena ibu yang merasakan. Iya pak, emang waktu itu nggak tahu pak, sebel banget pak. Ibu pun nggak tahu alasannya seperti apa. Ya mungkin seperti yang Lela rasakan sekarang. Mbak Lela pun menyimak dengan seksama begitu kan, dan melanjutkan cerita kedua orang tuanya. Dan ya waktu itu pokoknya bawaannya tuh sebel banget. Mana rumah itu rasanya tuh jadi ndak enak, kata ibu. Bener-bener, wis pokoknya kalau misal ibu lagi sendiri nih, bapakmu keluar gitu kan kerja, ibu tuh tenang, seneng gitu ya. Orang itu ndak ada di rumah. Tapi bukannya ibu nanti mau ada siapa gitu ya, mau ke rumah orang, enggak ada sama sekali. Bener-bener kesel aja, ndak suka aja ngeliat bapakmu. Sampai akhirnya pada suatu hari, ya masa kayak gini terus, ibu bahkan ya udah nggak mau ya iniin bapak ya katanya. Iya waktu itu sempat puasa lumayan lama bapak, ya adalah 2 bulan kata si bapak. Wah lumayan lama pak, kata si Mbak Lela. Dan ya ibunya pun melanjutkan. Nah dari situ, karena rasa-rasanya itu udah berlarut-larut gitu ya, dan ibu juga nggak bisa menjelaskan. Bapakmu itu bertanya, Bu, ibu kenapa? Kenapa sih bapak, punya salah apa gitu? Kalau punya salah, ibu ngomong. Ya ibu cuman bisa nutup-nutupin, ibu cuman bisa ngeles, nggak ada, cuman bilang, ibu nggak tahu pak gitu. Cuman begitu doang. Ya karena ibu memang nggak punya jawaban sama sekali. Kesalahan bapak apa? Kenapa ibu bersikap seperti itu? Dan karena ibu bingung dan ini udah berlarut-larut, yaitu sesekali kadang ibu itu timbul rasa kasihan. Iya ya, kasihan suamiku, kasihan bapaknya Lela, kok tak begituin, dia itu ndak punya salah apa-apa. Akhirnya ibu pun cerita, sama kayak kamu. Kamu cerita ke ibu cerita ke nenekmu waktu itu. Ibu pun kesana, ya cerita bu, mak gitu ya. Aku kok ngalamin begini ya mak ya, kira-kira gimana ya mak ya. Mak pun diem gitu ya, cuman bedanya nenekmu itu nggak mengalami hal yang serupa. Jadi kayak ibu yang pertama terus nurun ke kamu ini, kedua kalinya kejadian seperti ini. Dan nenekmu tuh bilang, Tri, mending kamu pergi dari rumah dulu katanya. Loh maksudnya gimana mak, pergi gimana mak? Kamu tinggalkan rumah katanya, kamu tinggal, oh maksudnya aku minggat mak gitu. Ya enggak minggat, kamu sama suamimu, sama bapaknya Laila itu pergi dari rumah itu untuk sementara. Ajak anak-anakmu pergi kemana kek, selama beberapa hari. Liburan mak, maksudnya plesiran mak. Ya ndak harus plesiran, wis pokoknya kamu keluar dari rumah itu selama beberapa hari aja katanya. Minimal 3 hari lah kata si neneknya. Paling cepat itu 3 hari kalian baru pulang. Kenapa begitu mak? Ya mak ndak ngerti, nggak bisa jelasinnya. Cuman ndak tahu itu kayak perasaan mak mengatakan begitu. Kamu mending tinggalin rumah selama 3 hari. Dan ya akhirnya udah itu petunjuk dari nenekmu. Ibu akhirnya pulang ke rumah. Tak pikir-pikir gitu ya, gimana cara ngomong sama bapaknya Laila ya gitu ya. Akhirnya setelah beberapa hari, hal itu pun ibu pun memberanikan diri untuk ngomong sama bapakmu. Ngomonglah ibu, Pak, kita keluar rumah yuk Pak. Kemana Bu gitu kan. Saat ditanya kemana Bu, ibu aja itu udah kesel gitu dengan pertanyaannya, karena ibu tuh harus menjawab gitu. Itu jadi menyebalkan. Ya kita keluar rumah aja Pak katanya. Ya cuman mau kemana Bu, kita keluar rumah kemana? Plesiran Bu gitu ya, istilahnya dulu ya, plesiran, liburan gitu. Kita tuh mau plesiran Bu. Ya terserah sampean Pak, wis pokoknya kita keluar rumah gitu. Terus anak-anak gimana? Ya anak-anak diajak Pak, kita keluar dari rumah ini selama beberapa hari. Terus kerjaan Bapak gimana katanya? Oh iya Ibu, iya ya Pak ya. Las, ya udah tinggalin aja Pak pekerjaannya sebentar, Bapak izin dulu, perek dulu gimana. Ya udah nanti Bapak pikir-pikir. Jawaban Bapak pikir-pikir itu pun kayak
nyepelein ibu katanya. Kesel gitu. Kayak gitu aja pakai dipikir-pikir sih Pak. Ibu tuh sempat ya udah sampai sempat kesel gitu. Cuman Bapak, ya, cuman ya kasih waktu Bapak selama beberapa hari ke depan lah, jangan langsung gitu ya, biar Bapak itu ada waktu. Ya udah Pak, kayak gitu. Nanti ya Pak ya, aku kasih tahu harinya tuh kapan. Iya Bapak, memang Bapakmu ini orang sabar banget, kata Mbak Lela. Ibu kayak gitu dibegituin sama ibu, cuman cengar-cengir, cuman sabar doang begitu ya. Dan malah ibu yang pusing dengan masalah ibu sendiri, kenapa ibu bisa seperti ini. Dan akhirnya setelah beberapa hari bapakmu pun setuju. Oke, kita pergi dari rumah hari ini gitu. Kita menentukan suatu hari. Katakanlah hari Jumat. Nah, hari Kamisnya ternyata ada kerabat, ada saudara yang meninggal, saudara bapakmu. Dan dari situ akhirnya, duh gimana ya Bu ya, ini saudara bapak meninggal. Ya sudah Pak, ibu pun kayak nggak habis pikir gitu ya. Ini kan di luar kota ya. Ya udah Pak, kita ke sana aja Pak. Kita anggap aja pelesirannya itu pelesiran ngelayat, kata si ibu. Ya sudah kalau begitu. Ya udah. Kami pun yang tadinya niatnya pergi, entah nggak tahu konsepnya atau konteksnya itu apa, nggak tahu. Ini jadi konteksnya itu melayat gitu ya. Ada seseorang yang kerabat yang meninggal, akhirnya kami pun ke sana. Dan di tempat tersebut, ya sebelumnya kan nggak ada niatan untuk nginep. Kebetulan ada tawaran dari saudara bapak, udah Mas, sampean mending di sini aja dulu ya. Sekaligus di sini kan laki-lakinya terbatas. Nah, kalau misalnya ada sampean, ya itu lumayan lah, bisa ini tamu atau apa kayak gitu. Bisa jadi perwakilan dari keluarga ini. Nah, dari situlah hal itu pun dimanfaatkan ibu, dimanfaatkan bapak di sana. Dan saat tiba di tempat berkabung itu, entah kenapa marah atau sebelnya ibu itu jadi berkurang itu drastis. Penyebabnya itu apa? Ibu itu gara-gara merasakan bapak itu di tempat lain berharga gitu. Dalam artian, oh ternyata suamiku, bapaknya Laila itu ada yang butuh gitu ya. Yaitu tadi mau pulang itu ditahan gitu ya. Mas di sini dulu buat perwakilan keluarga. Nggak tahu. Ibu itu ngerasa ada bangga di sana, marah-marahnya ibu pun berkurang. Lambat laun dengan sikapnya bapak yang sabar dan hampir tidak pernah membuat kesalahan, tapi ada kesalahan-kesalahan kecil sebenarnya yang hal itu bikin ibu itu ketawa begitu ya. Dari situlah kondisi itu mulai membaik. Dan selama 3 hari tersebut di sana, ya kami biasa-biasa aja. Kami itu tidak mengalami apapun gitu ya. Dan ibu pun secara batin itu udah mulai enakan gitu ke bapak, itu udah mulai. Dan akhirnya kami pun memutuskan untuk pulang setelah 3 hari. 3 hari kami pulang dari ngelayat tersebut. Sampai di sini, sampai di rumah itu malam, sekitar jam 10:30 mungkin ya. Itu udah malam, kamu digendong sama bapak. Iya, aku masih ingat, kata si Mbak Lela. Kamu digendong, adikmu tak gendong sama ibu. Kami kan jalan gitu kan, dari depan ke sana, ya ngobrol-ngobrol, tapi entah kenapa rasa jengkel itu ini muncul lagi, kata si ibu. Loh kok bisa seperti ibu juga ndak tahu. Nah, ibu juga ndak tahu. Akhirnya ibu juga udah capek, pengen buru-buru pulang ke rumah. Saat pulang ke rumah, kami tuh kaget. Bener-bener kaget. Kamu ndak lihat, kamu tidur mungkin. Anak-anak tidur semua, cuman bapak sama ibu doang yang melek. Rumah kita itu nggak ada. Rumah kita itu menghilang, kata si ibu. Rumah ini Bu maksudnya? Iya, rumah ini tuh menghilang. Ya Pak ya, iya. Awalnya kami kira menghilang, kata si bapak. Jadi kami berhenti di situ bengong. Pak, rumahnya mana Pak? Rumah itu nggak ada, cuman gelap begitu doang. Bapak pun diem aja. Iya ya Bu ya, sekali jawab begitu. Kok rumahnya tiba-tiba hilang ya Bu ya? Apa digondol semut ya Bu ya? Nah di situ ibu mulai marah lagi. Pak, sampean kalau ngomong itu yang bener, orang rumah nggak ada. Semut gondol semut gimana? Orang semut kayak gitu masa bawa rumah? Kalau ngomong yang bener Pak.
Ya mungkin bapakmu bener gitu ya ngomong seperti itu, tapi ibu memang lagi jengkel aja. Dan rumah ini ndak ada. Kami pun melangkah beberapa langkah ke depan sampai kami menyadari rumah itu sebenarnya bukan hilang, tapi ada yang menutupi. Apa Bu yang menutupi? Tanya Mbak Lela. Ibu awalnya juga ndak tahu. Bapak yang ngasih lihat, Bu, itu di atas apa ya Bu ya? Nah di atas itu, benar-benar di atas rumah, di wuwungannya, ini ada seorang perempuan yang duduk di situ, yang kelihatan itu cuman mukanya, bajunya, pakaiannya tuh hitam semuanya, dan ini tuh kayak seolah-olah rok. Pakaian dressnya itu yang super lebar, super panjang, nutupin rumah kita ke bawah. Ini di tengah-tengah, di atasnya. Ini kayak ada perempuan yang lagi duduk di situ. Bapak bengong, ibu bengong, Pak, itu apa Pak? Kok roknya gede banget, kok nutupin rumah kita kayak gitu? Bapak pun diem aja cuman ngeliatin, dan akhirnya apa? Kamu itu diturunin, kamu bangun, katakan bangun, tak pegang sama ibu. Ya udah, dipegang, kamu itu kayaknya masih tidur tapi sambil berdiri, kata si ibu. Dan bapak maju ke depan sana. Nggak tahu bapak ngomong apa sih waktu itu. Bapak pun nyambung. Ya bapak waktu itu cuman ngomong, kamu siapa kok di situ gitu. Ini rumah kami mau pulang ke sini. Dan tiba-tiba rumah itu tuh muncul lagi. Ya setelah itu si sosok tadi, perempuan itu naik ke atas. Bapak sama ibu lihat. Bapak sama ibu tuh lihat, kamu itu tidur sambil berdiri. Ibu aja sampai kaget kok ada semacam. Jadi dia tuh kayak terbang ke atas, narik roknya yang lebar itu. Ini jadi rumah kami itu kebuka lagi. Cuman ya dalam kondisi gelap karena memang lampunya tuh dimatikan. Bapak pun nengok ke arah ibu. Bu, rumahnya udah ada Bu. Ibu pun gak berani nanya ke bapak itu apa gitu. Ya takut, capek gitu kan. Akhirnya pulang ke sana. Tapi di situ rasa kesal ibu tuh berkurang lagi. Karena apa? Bapak ini hebat ternyata. Bapak ini berguna atau apa. Tak pikir bapak itu ngelawan pakai doa atau apa gitu ya. Ternyata cuma ngomong begitu kata si ibunya. Tahu kayak gitu dulu bapak marah lagi. Ibu marah lagi Pak gitu. Ternyata cuman kayak gitu doang. Nah, akhirnya mereka berdua masuk. Saat mau masuk ke dalam rumah, ini ada bau yang gak sedap. Kayak bau bangkai, cuman kayak bangkai cicak gitu ya. Jadi bangkainya tuh bangkai tipis, nggak terlalu menyengat banget. Itu ada, kok bau begini ya Pak? Ya sudah, enggak apa-apa katanya. Udah pintunya dibuka dulu aja. Pak, nanti nyamuknya masuk. Enggak apa-apa. Mending nyamuk yang masuk daripada hawa ini yang ada di sini. Udah dibuka dulu, dibuka. Akhirnya sama bapak dibuka, kamu pun dipindah ke kamar, adikmu juga ditaruh di sana. Ibu pun sama bapak duduk di situ. Nah, ibu tuh karena ya rumah ditinggal beberapa hari itu kan ada debu yang masuk gitu. Agak sedikit kotor. Ibu mau beres-beres, mau bersih-bersih. Bapakmu bilang, Bu, jangan dibersihkan dulu katanya. Jangan dibersihkan dulu. Pak, kenapa Pak? Pokoknya jangan. Udah. Ibu duduk di sini sebentar, nanti habis itu kita istirahat katanya. Udah, akhirnya duduklah di situ, di rumah, di ruang tengah di sana, berdua. Lanjut ngobrol itu tadi. Pak, itu apa ya Pak tadi? Bapak juga enggak tahu Bu. Mungkin emak tahu kali ya. Emak itu maksudnya ibunya ini, neneknya Mbak Lela. Mungkin emak tahu kali ya. Iya kali ya Pak ya. Nanti besok tak tanyain ya Pak ya. Iya, besok kita tanyain ke emak. Yaudah sekarang kita istirahat yuk, istirahat. Akhirnya istirahatlah mereka. Dan selama istirahat malam itu, bener-bener enggak tahu kamu itu sempat bangun Lela waktu itu. Cuman kamu ingat atau enggak? Aku enggak ingat Bu, kata si Mbak Lela. Jadi Mbak Lela enggak ingat sama sekali. Nah, malam itu tidur di rumah tersebut. Ini bener-bener kayak diteror. Yang namanya jendela itu kayak ada yang narik-narik dari luar, brek gitu. Pintu juga sama, ya krek. Ini pada bunyi sekeliling rumah. Bapak ibu itu udah ketakutan, bapakmu juga ketakutan. Ya bapak takut karena bapak nggak ngerti apa-apa, gimana cara melawan ini, gimana cara mengatasi ini. Bapak itu benar-benar nggak ngerti, makanya bapak itu takut gitu. Sudah malam itu mereka pun sekitar jam 2 pagi baru tertidur. Pules banget. Rasanya pagi pun bangun. Nah, saat bangun pulang ke rumah emak, pulang ke rumah neneknya Mbak Lela. Ibunya tuh ke sana.
Mbak Lela sendiri, waktu itu kalau tidak salah hari Senin atau apa gitu, ibunya itu juga agak-agak lupa, tidak tahu Mbak Lela sekolah atau apa ya, ikut atau enggak, kayaknya sih nggak ikut ke rumah si neneknya tersebut. Datang ke sana ke rumah nenek, oh ya ikut. Mbak Lela itu kesiangan karena malam itu kan habis capek atau apa, jadi dibiarkan istirahat dulu, jadi dia tuh nggak sekolah. Mbak Lela ikut ke rumah neneknya ke sana, dan Mbak Lela juga nggak terlalu mengingat hal tersebut ya. Nah ini ibunya tuh ngobrol sama nenek apa yang dialami tadi malam. Neneknya tuh maknya itu cuman diem doang. Oh begitu, kok bisa begitu ya? Nggak tahu mak, makanya kok aneh ya mak ya. Mak nyuruh kami bertiga pergi dan kebetulan memang ada acara ngelayat, tapi kok pulang-pulang kami mengalami hal seperti itu. Kata emaknya, ya mungkin itu sesuatu yang ganggu kalian gitu ya, sesuatu yang bikin kamu marah sebel sama suami, katanya begitu. Iya kali ya mak, terus gimana cara ngatasin itu ya mak ya? Apa kami nyari orang pinter aja? Kata emaknya, alah udah ndak usah, nanti juga pergi sendiri. Gimana caranya mak? Ya udah kalian itu yang baikan, nanti yang seperti itu tuh pergi sendiri. Dan akhirnya karena syaratnya itu, ibu pun yang sempat keluar lagi ke kesebelan itu gitu, kebencian itu ke bapak. Ini mulai tak tahan-tahan, kata ibunya, tak latih. Iyalah, enggak lah, aku mau bebek aja sama suamiku juga hebat di luaran sana, pikirnya begitu ya. Dan semalam itu juga begitu kok, setan bisa kabur, kata ibunya. Akhirnya sudah, hari pun makin baik, sampai suatu hari kurang lebih sekitar seminggu kemudian, emak itu datang ke rumah sini, dan gimana kamu sama suami sama bapaknya Nela? Ya mak begitu mak, sekarang sih udah baikan, udah nggak marah-marah lagi, sudah mak. Ya wis syukur alhamdulillah, kata si emak. Oh ya syukur mak. Nah mak itu cerita akhirnya, berarti berhasil ya yang itu ya. Apa mak yang berhasil? Ya itu yang kamu lihat, yang kamu ceritain malam-malam itu tadi. Maksudnya gimana sih mak gitu? Jadi kemarin waktu kalian pergi, emak itu ya iseng-iseng cerita sama bapakmu begini-begini, terus akhirnya apa? Bapakmu tuh nyari dukun, katanya begitu. Bapak nyari dukun dan ya dikerjain lah begitu. Jadi di situ dipasangin sesuatu lah, emak juga nggak tahu ya. Dan emak juga nggak bisa melihat yang kayak gitu. Dapat cerita dari kamu, oh berarti bekerja ini, pikirnya si mak. Mak maksudnya gimana? Ya seperti itu, katanya. Mak beneran mak? Iya, jadi dipasangin sesuatu supaya kamu itu takut. Kamu takut, akhirnya kamu kan jadi butuh seseorang. Siapa yang ngelindungin kamu gitu? Orang terdekat itu siapa? Ya suami kamu gitu. Ya dari situlah gitu. Iya ya mak ya gitu. Ibunya Mbak Lela pun setuju. Iya ya mak ya, mungkin masalah itu, perasaan itu kali ya. Karena aku merasa gak butuh perlindungan, merasa suamiku gak berguna gitu. Makanya itu aku sebel. Tapi justru itu tadi mak, begitu aku ketakutan, perasaan itu berbalik. Aku mau minta tolong ya selain sama Tuhan itu sama siapa lagi? Yang paling dekat manusia makhluk ya suamiku mak gitu. Nah berarti berhasil, kata si neneknya. Berarti ini ulahnya emak. Ya bukan ulah emak juga, ini ulah bapakmu, katanya begitu. Bapaknya dipanggil, Pak emang bener Pak sampean begini-begini. Bapaknya itu cuman ketawa doang. Ya bapak ya bingung, gak ngerti masalah kayak gitu. Ini makmu itu gak pernah kayak gitu marah-marah sama suami. Ya sesekali marah-marah kalau bapak salah. Lah kamu suami gak salah apa-apa kok marah-marah semacam itu. Ini gimana ceritanya? Ya wis, bapak tak pikir-pikir, sudah kerjain aja sekalian gitu ya, dikasih apa biar kamu takut, dan berhasil kan, kata si bapak. Si ibunya Mbak Lela itu cuman, Pak lain kali jangan pakai seperti itu Pak, itu tuh serem Pak, aku tuh malam itu nggak bisa tidur sama bapaknya Lela, diputerin itu rumah Pak, jendela ditarik-tarik apa gitu. Nah kata si kakeknya, kalau yang jendela ditarik-tarik itu bukan pasangan yang semacam itu, kata si kakek. Lah terus itu apa Pak? Itu tuh ada si Kirno, ada si Udin, dua orang itu tak suruh sama bapak, katanya. Dari situ ya ibunya si Mbak Lela asem gitu, tak pikir itu setan Pak.
Bukan, itu tak kerjain. Ya intinya begitulah, suami istri itu ndak perlu yang seperti itu. Suamimu nyari nafkah atau apa ya, hargai dia, jangan menganggap dia itu sebagai sesuatu yang nggak berguna atau apa ya. Mungkin namanya bosen, wajar, dan itu sepertinya dialami oleh semua keluarga, tapi jangan dibesar-besarkan, kata bapak. Iya sih pak, iya sih pak. Nah dari situ akhirnya ya ibu pun minta maaf sama bapakmu. Kamu lagi main di luar sana metikin jeruk bali waktu itu. Jadi sudah ternyata seperti itu. Tapi beneran sosok perempuan yang nutupin rumahnya si Mbak Lela, ibunya itu memang beneran. Karena apa? Setelah kejadian itu, sosok yang tadi itu belum dicabut. Setiap malam, ini banyak laporan dari warga. Setelah kejadian itu ya, banyak laporan dari warga ini ngomong, "Mas, rumah sampean kok sekarang suram banget ya. Rumah sampean kok sekarang gelap banget." Dan ya begitulah memang gitu ya. Apa jangan-jangan itu ya, jangan-jangan, tapi ditunda-tunda, nggak ngomong sama bapaknya buat ya pasangan itu apapun itu ya, disuruh pergi atau gimana. Mbak Lela sendiri di sana itu pernah ngalamin. Jadi dia tuh lagi tidur. Rumahnya Mbak Lela kan itu belum waktu itu belum ada langit-langitnya, jadi langsung kelihatan genteng. Mbak Lela tidur di sana ya sama ibu, sama bapaknya, sama adiknya di sana. Kelap-kelip malam-malam ngeliatin ke arah atas ujung sana. Di situ Mbak Lela tuh ngelihat ada seorang perempuan yang kepalanya tuh terbalik, jadi kayak ngegantung gitu di atas, di tengah-tengah situ. Ya perempuan, tangannya tuh begini, mukanya tuh pucat, bener-bener pucat putih, rambutnya tuh hitam panjang, roknya ndak tahu ke atas sana. Itu bener-bener kayak di tengah-tengah wuwungan di situ tuh ngegantung. Mbak Lela pun jerit-jerit gitu ya. Pak, itu pak di atas ya. Cuman bapak sama ibunya tuh nggak ada yang melihat, cuman Mbak Lela doang yang melihat. Nah dari situ akhirnya bapak pun, ini nggak benar ya, tak ngomong sama bapakmu. Akhirnya ngomong sama kakeknya pun menghubungi orang yang bersangkutan yang dimintain tolong sebelumnya, dilakukan ritual dan sebagainya, penarikan atau apapun itu ya. Nah akhirnya selesailah di sana. Nah begitu selesai ya sudah, rumah itu pun kembali normal. Nah Mbak Lela sekarang gimana nih? Terus aku gimana ya Bu ya? Ya ibu ndak tahu gitu. Mending kamu sama suami itu pergi beberapa hari, katanya begitu. Tapi ya pergi kemana Bu? Nah awalnya juga ibu ndak tahu gitu kan. Cuman dulu kan ibu ada yang meninggal, ada orang meninggal. Nah setelah itu beneran cuman hitungan menit, ini ada kabar dari suaminya kalau kerabatnya itu meninggal gitu. Ini Mbak Lela gemeteran gitu, Bu. Kok begini Bu, kok sama persis Bu seperti ini Bu, ada yang meninggal begini-begini. Ya sudah sana kamu pulang, kata si ibu. Akhirnya beneran, dan itu mirip dengan apa yang dialami oleh ibunya. Pergi ke sana selama beberapa hari ke keluarga suaminya, pulang lagi, cuman bedanya saat pulang itu rumahnya tuh nggak ketutup gitu ya, rumahnya tuh normal biasa semacam itu. Tapi dari sana Mbak Lela ke suami itu mulai berubah. Dia tuh mulai, ya mungkin pengaruh cerita dari ibunya, dan Mbak Lela juga coba nyabar-nyabarin, menyadari aku salah begini ya. Pelan-pelan itu akhirnya jadi deket lagi sama suaminya, jadi menghargai, jadi apalah, lebih harmonis lagi gitu ya. Dan ya ceritanya dari Mbak Lela sebatas itu, mungkin nggak terlalu serem banget, tapi semoga ada sesuatu yang positif yang bisa kita ambil bersama. Itu aja, terima kasih kawan-kawan semua atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak semuanya, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.